Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Roji Formedinisiaan, NIM 1902010110, semester 6, grup A, mata kuliah Micro Preaching Sermon, dengan dibawakan oleh dosen pengampu Meditatio Situmorang, MTH. Khotbah Natal yang saya bawakan ini bertujuan untuk kaum pemuda-pemudi dengan tema bangkit dan menjadi terang. Nats khotbah bisa dilihat dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 dengan judul Kemuliaan Sion yang akan datang. Adapun tujuan dari video ini yakni untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah Micro Preaching Sermon. Demikian, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 94 ayat 1. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami mengucap syukur buat berkat-Mu pada hari ini Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberkati kami hingga pada malam hari ini kami masih dapat menghirup napas kehidupan dengan baik. Bapa yang baik, pada malam hari ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu agar ia mampu menyebarkan firman-Mu dengan baik. Bapa yang baik, berkati juga orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini agar mereka mampu menjadikan firman-Mu ini menjadi tongkat dan pelita bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom pemuda-pemudi, selamat Natal untuk kita semuanya. Apa kabar semuanya? Masih bersemangatkah? Masih ada sukacita? Masih mau mendengarkan firman Tuhan untuk kita semua? Puji Tuhan, ternyata semua orang-orang yang datang saat ini luar biasa sekali semangatnya. Selamat Natal kepada semua orang yang hadir dalam perayaan Natal kaum pemuda-pemudi pada saat ini, baik para penatua gereja, orang tua, kakak abang, adik, dan seluruh tamu undangan kita. Baiklah saudara-saudari, demikian juga buat orang tua yang ada pada saat ini. Saya akan bacakan nats khotbah yang menyapa kita dalam perayaan Natal pemuda-pemudi pada hari ini, pada malam hari ini, yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 2, demikian bunyinya. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas-Mu, dan kemuliaannya menjadi nyata atas-Mu. Demikian firman Tuhan. Teman-teman pemuda-pemudi, firman Tuhan pada hari ini berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas-Mu dan kemuliaannya menjadi nyata atas-Mu. Teman-teman, siapakah yang pernah mengalami mati lampu atau mati listrik pada malam hari? Semuanya pasti pernah mengalaminya, bukan? Lalu apa yang terjadi? Pastilah seisi rumah selalu mengusahakan
penerang yang lain. Misalnya lilin, senter, lampu teplok, dan lain-lain. Dan dengan kecanggihan zaman sekarang, dengan adanya senter di dalam HP, mungkin kita akan lebih menggunakan itu. Jikalau satu dari benda penerang itu tidak dapat kita upayakan, maka seisi rumah akan tidur lebih awal dikarenakan tidak bisa melakukan aktivitas sekecil apapun. Bahkan akan menimbulkan masalah baru kalau melakukan aktivitas tersebut. Jadi, sebuah benda penerang sangatlah penting, bahkan sangat menentukan pergerakan setiap orang. Tanpa penerang, kita seolah-olah lumpuh. Dalam nats ini, Tuhan memerintahkan umat pilihannya Israel untuk bangkit dan menjadi terang. Buat para pemuda-pemudi yang ada pada saat ini, coba kita semua bangkit. Ayo semuanya bangkit. Oke, terima kasih. Jadi, orang yang tadinya duduk lalu berdiri, itu adalah bangkit. Bangkit berdiri. Orang yang tadinya tidur pun lalu bangun dan duduk, itu juga adalah bangkit. Bangkit dari tidurnya. Namun, perintah Tuhan untuk bangkit dalam nats ini bukan hanya sekedar bangkit seperti yang kita lakukan tadi. Bangkit berdiri, bangkit dari tidur lalu duduk, melainkan lebih dari itu. Bangkit artinya bergegas, bergerak, melakukan sesuatu yang lebih baik seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu jugalah perintah bangkit itu dilanjutkan dengan perintah menjadi teranglah. Tuhan menginginkan umatnya menjadi terang, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan dan kekelaman artinya hidup dalam keberdosaan yang akan mendatangkan murka Allah. Sehingga Allah memanggil umatnya dan kita juga dipanggil untuk menjadi terang. Teman pemuda-pemudi, dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Mari kita buka Alkitab kita dulu. Kita buka dari Matius 5 ayat 14. Nah, di Matius 5 ayat 14 ini dikatakan, kamu adalah terang dunia. Sebagai terang dunia, Tuhan Yesus berkata bahwa kita seperti kota di atas gunung, sehingga semua orang dapat melihat dan tidak bisa disembunyikan. Kita juga harus seperti pelita yang ditaruh di atas kaki Dian, bukan disembunyikan di bawah gantang. Artinya, yang Tuhan inginkan adalah agar kita memperlihatkan kepada dunia ini kebaikan-kebaikan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga dunia sekeliling kita pun akan menikmati hidup dalam terang itu dan nama Bapa dipermuliakan. Tuhan telah menjanjikan kabar gembira di dalam Injil, terang yang dari Tuhan sendiri kepada dunia yang masih hidup dalam kegelapan. Dalam Yohanes 8 ayat 12, coba kita buka lagi Alkitab kita dari Yohanes 8 ayat 12. Ayo kita baca bersama-sama. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kita telah melihat terang yang ajaib itu, dan yang tidak dapat melihatnya, kegelapan masih berkuasa di atas dia. Orang-orang yang tidak dapat melihat terang Allah, itu artinya dia masih hidup dalam kegelapan atau hidup dalam keberdosaan. Demikianlah kita harus dituntun oleh terang itu. Sama seperti tubuh kita ini harus dituntun oleh pelita tubuh. Teman-teman pemuda, kira-kira apa ya pelita tubuh itu? Pelita tubuh itu apa? Oke, Inang akan menjawab. Pelita tubuh kita itu adalah mata. Jika mata kita tidak bisa melihat, maka semuanya akan gelap. Jadi sebagaimana kita dituntun oleh terang itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan,
Demikianlah kiranya seluruh tubuh kita ini dituntun oleh mata kita untuk melakukan apa yang baik. Oleh karena itu, Tuhan berfirman, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelaplah kegelapan itu bisa kita lihat dari Matius 6 ayat 22 sampai 23. Nats yang baru saja Inang sampaikan itu tertulis dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23. Oleh sebab itulah kita perlu menjaga mata jasmani dan mata rohani kita dengan baik. Sebab mata jasmani yang baik akan menuntun kita ke jalan yang baik, dan mata rohani yang baik akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Teman-teman pemuda, teman-teman pemudi yang ada di tempat ini, begitu juga kepada seluruh orang tua yang berada di tempat ini. Nats ini kami sampaikan bukan hanya untuk kepada pemuda saja, kepada semua orang Kristen yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, semua orang-orang yang mengikut Tuhan. Sesuai dengan nats ini, jika kita mau bangkit menjadi terang, ada banyak sukacita yang akan terjadi. Misalnya, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu akan datang datang kepadamu. Kelimpahan dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Tuhan memberikan damai, sejahtera, dan keadilan. Tidak ada lagi kekerasan terjadi di negerimu. Berbahagialah kita jika kita mau bangkit dan menjadi terang Allah. Sebab terang Allah akan membawa kedamaian seperti apa yang telah Inang sampaikan tadi. Terima kasih. Demikian khotbah yang dapat Inang sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami mengucap syukur buat berkat-Mu hari ini Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberkati kami sehingga kami masih dapat mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu dengan baik. Bapa yang baik, pada malam hari ini hamba-Mu telah mengingatkan kami untuk bangkit dan menjadi terang, bangkit dari kegelapan dan membawa terang bagi semua orang. Ajarkan kami pemuda-pemudi yang merayakan Natal ini untuk menjadi anak-anak yang pembawa terang, supaya kami semakin disayangi oleh orang-orang yang di sekitar kami, terlebih disayangi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kegiatan kami berikutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.